Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalam atammanil akmalan ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihaddihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kita sekarang berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang begitu dirindukan oleh orang-orang saleh. Kalau kita baca lembaran-lembaran sejarah, kalau kita buka tinta-tinta sejarah, terukir dengan indah bagaimana sejarah mengisahkan persiapan orang-orang terdahulu menyambut datangnya bulan Ramadan. 6 bulan, saudara-saudariku, mereka menyambut datangnya bulan Ramadan, di mana mereka sudah mulai berlomba-lomba melakukan pintu-pintu kebaikan sebelum datang bulan Ramadan. Bulan Ramadan telah tiba dan kita telah masuk ke dalamnya. Akankah kita masih belum berlomba-lomba memperbanyak amal ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Taala? Aina nahnu minas salaf? Di mana posisi kita dibanding dengan orang-orang terdahulu? Persiapan mereka 6 bulan menyambut datangnya bulan Ramadan, berdoa kepada Allah Taala agar Allah memanjangkan umur mereka sampai masuk ke dalam bulan Ramadan, sehingga mereka sejak itu berlomba-lomba memperbanyak melakukan pintu-pintu kebaikan. Kita telah masuk ke dalam bulan Ramadan. Lalu kebaikan apa yang bisa kita perlombakan? Kebaikan apa yang bisa kita perjuangkan? Yang kita bersungguh-sungguh melakukan pintu-pintu kebaikan itu. Tentu yang pertama, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Taala, kebaikan puasa itu sendiri. Allah Taala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk melakukan puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu, agar dirimu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Maka kebaikan yang paling pertama dan hukumnya wajib kita lakukan dengan sungguh-sungguh, bagaimana kita melakukan puasa sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan puasa. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan dan perhitungan. Beriman kita, puasa salah satu kewajiban, salah satu daripada rukun Islam. Wa ihtisaban, kita harapkan ganjaran pahala dari Allah Taala. Kita lelah, saudara-saudariku, menahan lapar, menahan dahaga, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Mungkin lebih kurang 14 jam kita tidak makan dan kita tidak minum, dan menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Namun begitu sedihnya kita andaikan kita tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Taala. Maka harapkan ganjaran itu. Wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, shaimin shaimat, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Taala, dalam apa kita berlomba-lomba? Ramadan begitu identik dengan Al-Quran. Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran. Bagaimana tidak? Di dalamnya diturunkan Al-Quran oleh Allah Taala. Tidakkah kita membaca ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran? Di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran oleh Allah Taala. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang menerangkan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kata Allah Taala, perbanyaklah membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, agar kita mendapatkan kebaikan pahala yang besar. Nabi kita yang tercinta mengatakan, Man qara'a harfan min kitabillah, yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, dia mendapatkan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini kapan saja ma'asyarul muslimin, bagaimana Al-Quran yang kita baca, yang kita lantunkan di dalam bulan Ramadan, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Taala. Ambil suri tauladan, ambil petunjuk dari kaum-kaum terdahulu. Berapa banyak mereka mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Hari-hari yang paling baik dan yang paling mulia, yang paling utama kita jalani, saudara-saudariku. Itulah hari-hari kita bersama Al-Quran. Al-Quran merupakan cahaya. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Kami turunkan cahaya yang nyata kepada kalian, kata Allah Taala. Betapa merugi seseorang di dalam bulan Ramadan dia tidak bisa mengisi bersama Al-Quran.
Betapa merugi seseorang di dalam bulan Ramadan dia tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran, dia tidak bisa membaca Al-Quran, dan dia tidak bisa mentadabburi Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yaitu as-sadaqah. Ramadan begitu kuat hubungannya dengan sadaqah. Adalah Nabi SAW, ma'asyarul muslimin, sa'imin sa'imat, disebutkan ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi itu sangat dan sangat lebih dermawan lagi ketika Nabi berada di dalam bulan Ramadan. Maka kita perhatikan ma'asyarul muslimin wal muslimat, tetangga kita yang fakir, tetangga kita yang miskin. Kita perhatikan orang-orang yang hidup di masyarakat kita, anak-anak yatim, orang-orang fuqara. Kita berikan santunan-santunan kepada mereka. Kita berikan sedekah, infak kepada mereka, sehingga kita melakukan sesuatu yang telah dilakukan oleh Nabi SAW, yang dengannya kaum salaf mereka memperlombakan dirinya di dalam bulan Ramadan, sehingga mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan yang begitu besar. Banyak sebenarnya kebaikan-kebaikan yang bisa kita perlombakan di dalam bulan Ramadan, tapi sekurang-kurangnya 3 yang telah kita sampaikan, mudah-mudahan kita memiliki bagian darinya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.